kasih yang namanya eh, Weak Signal Propagation Report (WSPR) gitu ya. Jadi tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengetahui kesehatan dari eh, dari kondisi propagasi untuk sinyal gelombang HF gitu. Jadi di ULE itu tidak hanya sekedar dilaksanakan, tidak hanya sekedar dijalankan ya. Tapi bagi saya di ULE itu harus mengerti dalamnya. Sudah saya lakukan itu sejak 5 tahun yang lalu, sudah saya bongkar dalamnya, sehingga sering saya katakan bahwa praktikum seperti inilah sebenarnya yang paling baik itu untuk politeknik, yaitu praktikum yang berbasis pada problem base itu, problem based learning. Jadi kalian sudah dianggap paham tentang semua teori yang ada di telekomunikasi gitu ya, karena kalian sudah semester 8 gitu, sehingga menjadi apa sayang kalau seandainya tidak dimanfaatkan itu ilmu ilmu dasar kalian itu. Nah, ilmu dasar itu jadi kalian dalam hal ini mata kuliah ini sebenarnya adalah untuk ngetes kesaktian kalian itu. Jadi sejauh mana pengetahuan kalian itu, pengetahuan dasar ya tentang telekomunikasi. Tentu saja bukan bukan dasar-dasar yang elektronika begitu yang sangat rangkaian listrik dasar bukan itu, tapi telekomunikasi dasar itu, sistem modulasi digital itu yang sudah kalian pelajari itu. Nah, bagaimana kalian sudah memahami itu untuk menjadi manfaat itu untuk membedah sistem yang sesungguhnya gitu ya. Oke, jadi untuk itu kan kemarin sudah saya jelaskan kenapa harus ada weak signal propagation report itu. Karena kita sudah jelaskan kemarin bahwa karena sudah saya jelaskan bahwa eh, HF itu gelombang HF itu bisa mencapai satu putaran bumi lah gitu ya, satu putaran bumi. Andalannya adalah ada semacam semacam lapisan di ionosfer, di struktur ionosfer yang namanya di struktur trans atmosfer yang namanya ionosfer gitu. Nah, ionosfer itu persoalannya adalah ionosfer itu nggak ada yang ngatur itu cuma Tuhan gitu. Yang ngatur itu Gusti Allah gitu. Nah, sehingga tidak beraturan bagi kita manusia tidak beraturan. Supaya kelihatan beraturan itu harus dites dulu. Nah, dites itulah yang dalam hal ini kita memanfaatkan teknologi modern, teknologi sistem komputer modern gitulah ya, yang memanfaatkan radio dan memanfaatkan sistem digital komunikasi dengan bitrate rendah gitu. Nah, itulah yang kemudian kita ulik bersama. Nah, kita akan langsung saja saya akan coba pindah ke sana sekarang. Jadi ya saya akan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu. Saya langsung share. Ya baik, apakah kalian bisa melihat share screen dari saya untuk kali ini yang kemarin bolak-balik gagal itu. Saya minta reportnya. Bisa terlihat ya? Masuk, masuk, Pak. Lumayan bagus ya dibandingkan dengan yang kemarin ya. Harusnya. Harusnya lumayan bagus. Nah, ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan minggu-minggu lalu ya. Ini adalah sistem radio yang ada di tempat saya gitu. Nah, radio itu kemudian dihubungkan dengan komputer dalam hal ini Raspberry Pi gitu ya. Nah, ini semua saya jalankan dengan Raspberry Pi ini. Jadi semua benar-benar Raspberry Pi. Nah, layar dari Raspberry Pi ini kemudian saya petakan ke ke Zoom dan Zoom itu yang kalian lihat itu. Sebenarnya itu yang terjadi. Saya perbesar. Nah, ini semua berjalan di atasnya Raspi. Dan kalian bebas untuk, kan sudah saya katakan, toh, kalian bebas untuk kalau ingin belajar lebih jauh, lebih dalam, ini sudah saya ulik gitu ya. Jadi saya ulik karena itu ditulis dalam C. Dan itu sudah saya ulik dalamnya dan benar-benar secara teori itu sudah saya jadikan buku. Kalau kalian mau juga gratis, bukunya kalian download. Kalau kalian ingin belajar lebih dalam tentang sistem WSPR ini gitu. Nah, sekarang saya coba untuk jalankan gitu ya. Ini saya seperti yang sudah kita apa sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan dulu bahwa frekuensi WSPR di HF ini
ada pada berapa? Ada sembilan channel itu. Di channel 3,5 mega, channel 5 mega, channel 7 mega, channel 10 mega, channel 14 mega, channel 18 mega, 21 mega, 24 mega, dan 28 mega. Jadi di HF itu ada 9 channel yang kita bisa kita bisa lihat kondisi kanalnya gitu. Nah, untuk kali ini yang kita lihat adalah kanal 20. Jadi kanal 20 meter atau kanal 14 mega gitu ya. Nah, tepatnya di 14,0956 mega. Nah, sehingga radio saya itu saya dial pada angka 14,0956 mega. Sudah saya dial. Nah, kita lihat sekarang hasilnya gitu. Nah, hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan dulu, itu dari radio itu outputnya saya masukkan ke ke Raspberry Pi via lewat ini. Jadi lewat ADC, analog to digital converter atau sound card gitu ya. Jadi saya lewatkan sound card, kemudian masuk ke sini, masuk ke Raspi dan kemudian diolah gitu. Diolah, jadilah dia hasilnya apa kita lihat nanti. Jadi seperti biasa saya akan pindah ke tempat yang ke direktori yang sudah saya tentukan ada di percobaan pertama. Ini. Jadi saya pindah ke sini ke praktikum itu praktikum pertama gitu ya. Ini. Nah, langsung saja saya jalankan. Jadi saya jalankan itu artinya seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan dulu ya bahwa sebenarnya apa yang kita terima. Jadi apa yang kita apa kita receive gitu ya. Jadi kita tunggu sinyalnya adalah sinyal yang berasal dari seluruh dunia, dari volunteer pemancar seluruh dunia gitu. Dan dia mancar pada menit genap. Sehingga dengan demikian diperlukan sinkronisasi gitu. Jadi komputer kalian itu harus sinkron gitu. Jadi harus sinkron dengan timernya internet gitu. Nah, sudah saya sinkronkan. Sekarang pukul 5.24 gitu ya. 5.24. Bener ya 5.24 ya. 5.24. Oke. Jadi 5.24 kemudian detiknya itu juga harus sesuai gitu. Nah, karena andalannya adalah detik itu. Nah, kita coba jalankan sekarang ini. Kebetulan kalian itu sore hari. Jadi untuk apa teman-teman kalian yang reguler, yang kuliahnya pagi hari, itu tidak bisa, hampir dikatakan tidak bisa menerima karena biasanya sinyal-sinyal apa untuk jadi sinyal HF itu dia biasanya artinya ionosfer itu aktif pada sore sore dan malam hari gitu. Artinya biasanya dipakai aktif untuk jarak jauh ya, yang untuk keperluan jauh itu dia muncul setelah petang gitu. Jadi ya jam-jam segini ini muncul. Banyak-banyak sinyal seperti ini, seperti jam-jam seperti ini sampai besok pagi gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, seperti kalian lihat itu. Nah, sekarang posisinya adalah gitu ya. Jadi frekuensi yang dipakai itu adalah frekuensi sesuai dengan frekuensinya ADC. Jadi frekuensinya sound card itu 48 gitu ya. Kemudian sound card 48 dia dia adalah apa ini? Dia stereo ya dua, dua, dua saluran ini. Meskipun yang kita pakai adalah mono. Nah, itu ya tergantung Kak. Gampang dengan mudah kita hanya pakai satu saja kan tadi itu. Nah, kemudian selesai setting seperti ini, settingnya semua pakai C sehingga otomatis semua ya. Dan kemudian ini nunggu dia. Seperti kalian ketahui kan ini ya. Ini kan sebenarnya dia nunggu dia. Detik sampai ke detik ini kan sampai ke menit ke 26. Jadi 25.59 ini kemudian dia berhenti dan dia langsung pada menit ke 26, menit genap itu dia me- istilahnya merekam. Saya tuliskan di sini merekam, tapi dia adalah menyimpan data satu paket itu. Nah, satu paket sudah saya jelaskan panjangnya sekitar berapa 1,4 menit gitu ya. Itu satu paket data. Itu karena kan bitnya kan low bit rate. Meskipun hanya untuk mengirim beberapa karakter, tapi diperlukan diperlukan
lebih dari 1 menit sinyal gitu. Tapi yang diterima adalah sinyal sangat-sangat kecil gitu. Bahkan bisa dikatakan di bawah noise. Itulah keuntungan. Kenapa saya pakai sistem ini untuk pembelajaran? Karena sistem ini sangat irit terhadap bandwidth dan irit terhadap power. Dan itulah sebenarnya menjadi concern kita. Jadi kita sebagai orang telekomunikasi itu mesti concern terhadap power dan bandwidth. Bandwidth setipis-tipisnya, bandwidth sesempit-sempitnya, dan power sekecil-kecilnya. Itu sebenarnya biasa lah. Itu kan konservasi, konservasi power dan konservasi bandwidth itu menjadi concernnya semua orang lah. Ya. Termasuk konservasi energi lah maksudnya itu. Nah sekarang kita tunggu kan. Jadi statusnya adalah sekarang kita tunggu. Kita tunggu sampai dia mampu untuk sambil merekam. Jadi setelah rekamannya habis, dia akan langsung mendetek ini kan. Dia detek ini. Nah, dia detek kayaknya dia gagal itu. Karena dia gagal, kemudian dia mencoba untuk merekam lagi gitu. Jadi dia looping seperti itu, merekam lagi. Kita tunggu saja. Kita tunggu. Kita tunggu. Nah, kebetulan sebenarnya di jam-jam segini ini banyak sinyal yang datang. Kita tunggu. Kita tunggu 2 menit lagi sambil nunggu ini ya. Jadi ini benar-benar sinyal, bukan simulasi ini. Benar-benar sinyal datang beneran dari, entah datang dari mana kita tidak tahu. Nanti akan kita lihat itu. Dia datang dari mana. Kita tunggu. Ini kan tadi yang pertama 17.26. Nah sekarang 17.28. Jadi setiap menit genap dia akan merekam gitu. Merekam data mentahnya direkam. Kemudian didekode itu. Jadi apakah data mentah itu berisi informasi apa tidak, tergantung dari sukses dan gagalnya proses dekode. Jadi kalau proses dekodenya sukses, oh, berarti dia ada isinya, gitu aja sebenarnya. Nah, bagaimana prosesnya ada? Nah, itu kalau kalian mau, itu ada semua di tulisan saya kalau kalian mau download, silakan download dan kalian pelajari. Kita tunggu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang kalian lihat ini adalah layarnya Raspberry Pi ya. Jadi bukan layar laptop gitu, bukan layar laptop saya. Ini yang kedua juga masih gagal gitu ya. Kita tunggu, kita tunggu lagi. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan kepada kalian bahwa yang ditangkap ini 14.0956, 14.0956 mega. Sudah benar sebenarnya frekuensinya. Kita tunggu. Kita tunggu. Harusnya ramai ini, harusnya. Ini kalau tidak ada lagi, kita akan pindah ke frekuensi satunya gitu. Jadi yang saya siapkan adalah frekuensi 14 dan frekuensi 14 mega dan frekuensi 21 mega. Ini frekuensi 14 mega, kita lihat. Dan itu biasa terjadi di kanal HF itu ya. Jadi biasanya operator itu mencari mencari apa frekuensi yang sesuai dengan kondisi propagasinya gitu. Itulah yang sulitnya menjadi operator HF itu seperti itu. Karena dia juga harus paham bahwa ya kadang-kadang di satu kanal, di satu pita, saya katakan pita, jadi bukan kanal ya. Di ini kan
Nah ini nih, dia keluar itu. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat ini. Ini saya matikan aja dulu ya, ini saya matikan sekarang. Nah, ini adalah pada 1731 kan ya. Jadi bayangkan kita bisa menerima dua sinyal itu. Dua sinyal yang berasal dari ini. Jadi dua sinyal sebesar minus 20 desibel. Ini adalah eh, jadi ini adalah SNR, nilai SNR yang diterima gitu ya. Minus 20 desibel dan minus 22 desibel. Masing-masing berasal dari ini. Masing-masing berasal dari, jadi kalian lihat ini. Lihat ini ya, kalian lihat file ini. Lihat data yang dikirimkan ini. Jadi data ini adalah call sign. Yang pertama ini, call sign. Call sign itu artinya dia berasal dari mana? Jadi harus kalian ketahui bahwa semua pemancar yang ada di dunia ini harus punya penanda. Nah, penanda itu disebut call sign. Jadi call sign itu dalam hal ini, misalnya kalian menjadi anggota amatir radio, ya kalian akan mempunyai call sign sebagai individu. Tapi ada juga call sign sebagai tempat gitu, misalnya BTS. BTS itu juga punya call sign itu, punya call sign. Jadi semua pemancar yang ada di dunia ini, secara konvensi ITU itu harus mempunyai call sign. Nah, contoh seperti ini. Yang pertama ini adalah call sign-nya BX6ABC. Nah, dia berasal dari Medan, berasal dari tempat yang ini PL03. Kita akan lihat PL03 sebesar 37 desibel watt desibel mili. 37 desibel mili. Kemudian ada sinyal lain yang datang. Ini di jam yang di menit yang sama ya, di menit yang sama, di menit ke 31 ya sama kan. Besarnya SNR-nya minus 22. Kemudian dia dari JF3HPN itu call sign-nya, ini call sign-nya. Kemudian posisinya ada di PM74, kita lihat nanti PM74 dia mengirimkan sebesar 30 dBm gitu, 30 desibel mili. Kita lihat seberapa besar itu gitu ya. Oke, saya akan stop share ini. Nah, saya akan share kalian ke sebentar. Saya buka dulu ini. Nah, ini saya kembali ke Zoom. Saya kembali ke Zoom. Mana sebentar tadi. Ini. Kemudian saya share. Saya ingin yang tadi kita bahas ya. Oh, tadi kalian nggak ngelihat ya ini ya. Sebentar. Saya ulangi lagi. Pasti nggak ngelihat ini tadi. Ini aja kalau gitu. Ya, kita lihat ya sekali lagi. Tadi ini pada menit 17.31 ini ya. Ini 17.31 ini yang diterima ada satu sinyal berasal dari BX6ABC, tempatnya di PL03 sebesar 37 dBm. Kemudian pada menit yang sama juga ada sinyal lain yang datang gitu sebesar minus 22 desibel SNR-nya ini. SNR-nya minus 22 desibel. Kemudian dia adalah sinyal berasal dari JF3HPN dan berasal dari tempat yang namanya PM74. Kita lihat nanti. Dan besarnya 30 dBm gitu ya. Oke, sekarang saya pindah ke 37 dBm dan 30 dBm itu berapa gitu ya. Kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang. Ini. Ini ya. Kalian bisa lihat ini ya. Jadi kalau tadi berapa 37 dBm ya.
Jadi 37 dBm itu adalah sama dengan 5 watt. Bayangkan 5 watt sinyal itu ya, sinyal kecil 5 watt itu kan berarti sangat kecil. Itu nanti kita akan tahu dia datang dari mana gitu ya, 37 dBm. Itu yang 37 dBm, kemudian ada yang di bawahnya ada yang 30 dBm. 30 berapa? 1 watt bahkan lebih kecil lagi 1 watt gitu. Nah, artinya 1 watt kita lihat 1 watt dia berasal dari mana gitu ya. Oke. Nah, berasal dari mananya itu kemudian kita akan lihat ini sekarang ini kita stop share. Saya akan pindah ke sini sekarang. Pindah ke info ini. Nah, ini ya, kalian ingat-ingat ini, ya nanti akan saya share ke kalian. Jadi saya punya apa? Punya satu URL. Ini adalah untuk melihat grid. Grid itu maksudnya tadi itu PL03, PM74 itu ada di mana posisinya gitu. Ini kita lihat sekarang ya. Coba saya akan langsung ini. Saya akan klik ini sebenarnya. Cuma saya klik ini tapi saya stop share dulu. Saya akan klik ini dulu ya. Ya, saya sudah buka ini, kemudian coba saya share ke kalian. Saya share kalian. Saya share tadi si portal itu adalah portal ini. Ini kalian bisa lihat ya, peta dunia ini bisa lihat ya. Oke. Nah, peta ini kita akan lihat itu sinyal tadi berasal dari mana gitu ya. BX BX6 ABC yang oke ya, kalian tidak bisa tahu. Sekarang sudah saya pindah pindah layar ini kan layar share-nya. Saya akan tuliskan aja di sini. Dia berasal dari tempatnya itu BPL03. PL0 PL03 OI62. Nah, ini sebenarnya begitu saya klik show ini langsung dia mencari tempatnya. Dia berasal dari mana gitu ya. Kalian ternyata bisa lihat di sini kan ya. Ini. Jadi ini tempatnya ternyata ada di sekitar ini di Taiwan ini dia ini. Ya toh, kalian lihat ini. Ini Surabaya. Posisi saya. Ini Surabaya ini OI62 ini. Jadi saya tuliskan OI62 ini sebagai referensi saja gitu ya. OI62 itu adalah posisi saya di Surabaya gitu ya. Posisi YB3 PET itu ada di OI62 itu di Surabaya. Kemudian yang kita terima sinyal dari PL03. Jadi dia berasal dari Taiwan. Datang seperti itu. Sejauh kalau kalian lihat di ini di penjelasan ini itu jauhnya sekitar berapa ini? 3.500 kilometer ya, 3.500 kilometer di sebelah utara, di utara Filipina, Taiwan lah ya. Nah, sinyal sebesar berapa? Sebesar 37 tadi berapa watt? 5 watt ya. 5 watt sinyal sampai sampai ke Surabaya juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang datang itu berasal dari mana itu PM74 tadi kan? PM74. PM74. Kita lihat PM74 itu dari mana gitu ya, kita lihat. Oh, dia ternyata dari mana ini? Dari Jepang tuh. Dia berasal dari Jepang. Lebih jelas ya. Jelasnya lagi di sekitar Osaka gitu. Dia datang dari sekitar Osaka.
Jadi sinyal itu dia terbang ke Surabaya gitu. Hanya berapa? 1 watt, 30 dBm itu kan 1 watt. Dia hanya pakai power sebesar 1 watt, bayangin coba. 1 watt bisa sampai ke sini gitu ya. Ya, saya hanya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa sebenarnya sinyal kecil pun bisa sampai kemana-mana, tapi tidak bisa kita tumpangi sinyal dengan bitrate tinggi gitu. Bitrate rendah banget itu, tapi bisa kemana-mana gitu. Itu sesuai dengan kalau rumus kan rumus yang itu yang kapasitas kanal C sama dengan B sama dengan apa? 1 plus SN itu ya, log 1 S per N itu. Jadi itu kan rumusnya apa? Rumusnya yang sudah kita bahas kemarin itu. Eh, rumus Shannon itu ya, rumus Shannon itu. Rumus Shannon itu hubungan antara kapasitas kanal atau kecepatan pengiriman dengan besarnya bandwidth gitu ya. Nah, kalau bandwidthnya sempit, kan sudah saya jelaskan bahwa bandwidth itu sekitar hanya 6 Hz itu. 6 Hz itu kalian sebagai orang telekomunikasi harus bisa bandingkan di HP genggaman kalian itu berapa? 2 MHz itu, 2 mega, 2 juta gitu, 2 juta hertz itu. Nah, 2 juta hertz. Nah, ini yang saya pamerkan di sini sebagai praktikum adalah hanya 6 hertz gitu. Artinya, tapi toh juga bisa sebagai sistem telekomunikasi bisa juga dipakai untuk keperluan yang berbeda tentu saja gitu ya. Itu yang filosofi yang ingin saya sampaikan pada kalian. Oke, nah kemudian yang ingin saya jelaskan kepada kalian adalah ini. Jadi saya punya ini ya, punya tugas yang sudah saya kirimkan ke PJ kalian masing-masing itu. Kalian bisa terima ini dan ini menjadi tugasmu. Lihat ya, sorry. Ini sudah selesai, saya akan stop share. Kemudian saya akan pindah lagi ke layarnya Raspi. Oke ya, ini layar Raspi. Ini di dalamnya itu ya, di dalamnya itu. Nah, saya sudah merekam semua tadi itu, merekam yang hasil yang kalian lihat tadi itu selama 24 jam gitu ya, selama 24 jam. Itu hasilnya adalah ini, di 14 mega hasilnya seperti ini. Ini ya, dan saya merekamnya itu mulai pukul sore jam berapa, jam 3 lah, jam 3 itu. Terus gitu selama 24 jam selama malam itu. Ini saya rekam semua. Nah, itulah kemudian yang ingin saya tunjukkan kepada kalian dan menjadi tugas kalian itu. Nah, tugas kalian adalah, ini kita lihat ya, dari mana sih yang paling jauh itu. Ini ada yang IO83 itu mana ya? IO83. Jadi, nah saya ingin memberikan bayangan kepada kalian itu. Ini ada IO83 itu dari mana aja? Kita lihat. Saya sendiri belum melihat semuanya dan kalian punya tugas untuk melihat semuanya. Itu ya, kita lihat. Saya ingin kembali lagi ke sini. Share. Ya, ini ada tadi saya lihat itu pasti lebih jauh lagi ini. Ini adalah G4CAO, IO91. Sorry, berapa? Yang GG. IO91. IO91 itu mana? Coba kalian lihat ya. Nah, saya ingin pertunjukkan pada, jauh dari mana ini? Jerman ini. Jadi bayangkan kalian bisa tahu itu bahwa apa ini kan datang dari seluruh dunia ini gitu. Datang ke Pulau Jawa ini, ke ke Surabaya. Dia berjarak berapa? 12.000 kilometer itu ya. Ini daerah ini mana ini? Dari Inggris. Dari Inggris dia. Dia datang dari Inggris. Itu sekitar jam berapa? Malam kan? Ini jam 1 malam. Ya, saya katakan toh bahwa apa propagasi propagasi high frequency HF itu semakin malam semakin bagus itu loh mas itu. Semakin malam semakin bagus. Dia bisa datang dari jauh gitu ya. Dia datang dari jauh. Dia mengirimkan data itu sebesar
berapa tadi? 37. Jadi 5 watt, dia pakai 5 watt lah. 5 watt itu dari Inggris, dari sekitar London bisa sampai ke Surabaya gitu. Langsung tanpa melewati apa-apa, jadi tanpa melewati stasiun relay apa-apa enggak. Jadi langsung gitu. Seperti itulah. Oke ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Nah, sekarang saya kembali lagi ke itu. Kembali lagi ke tugas kalian. Ya, baik. Ini tugas kalian itu. Kalian bisa lihat. Jadi, seperti saya katakan tadi kan, saya sudah merekamnya ini semua. Ya toh? Jadi yang menjadi concern kalian apa? Kalian bisa lihat ini, concern kalian itu. Kalian hanya concern pada ini. Concern pada jam ini ya. Pada jam ini saja gitu. Ini. Pada jam ini dan ini. Jam dan ini. Dan tempat kedudukan tadi. Grid tadi itu. Dan grid tadi ya. Grid tadi itu. Karena ini menjadi tugas kalian itu. Jadi kalian harus berbagi. Jadi kan ini banyak kan, ada berapa ratus ini. Kalian akan berbagi dengan teman-temanmu nanti. Itu kalian satu kelas itu akan berbagi tugas lah gitu ya. Semua orang paling bisa dapat sedikit lah nanti itu. 10-10 lah gitu ya mungkin ya. Mungkin bisa dapat. Tapi kalau kalian kerjakan sendiri, lama nanti gitu. Bukan apa, melihat ini berasal dari mana gitu loh. Gitu ya. Jadi yang menjadi concern kalian adalah, tadi sekali lagi ini. 15 ini. Waktu ini dan dia dari mana ini. Dari mana? Ya, ini. Yang lain nggak usah dulu, nggak usah dulu. Yang penting ini menjadi tugas kalian. Oke. Nah, kemudian setelah itu apa yang menjadi tugas kalian? Jadi yang penting kalian concernnya adalah kapan dan dari mana sinyal itu. Kapan dan dari mana sinyal itu. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah ini. Tugas kalian adalah ini ya. Jadi itu kan ada banyak data tuh tadi. Nah, kemudian tugas kalian adalah ini membuat histogram jumlah sinyal BSP yang diterima dalam setiap selang jam, selang setiap jam selama 24 jam itu kan. Jadi ada yang jam-jam sibuk, ada yang jam-jam kosong gitu ya. Kalian akan membuat histogramnya. Jadi buatlah di sumbu datarnya itu adalah sumbu X yaitu sumbu waktu dan sumbu sumbu tegaknya adalah selama waktu itu, selama jam itu, misalnya ini kan jam katakanlah jam 13 ya. Ini kalian lihat ini. Yang tadi itu kan jam 13 tuh. Kemudian selama jam 13 itu ada berapa sinyal yang masuk? Kalian hitung gitu di situ. Oke, satu. Kemudian yang kedua adalah diagram donat. Diagram donat itu isinya adalah kalian setelah kalian masing-masing melihat berasal dari mana, itu kan akan dia berasal dari negara atau daerah mana, gitu ya. Nah, nanti akan di diagram donat itu akan terdiri dari banyak negara gitu. Tapi jumlahnya tidak sampai puluhan kok itu, tidak sampai puluhan. Jadi hanya beberapa saja mungkin ya, tapi itu menjadi concern kalian. Negara yang paling banyak, daerah yang paling banyak mengirimkan data itu mana gitu. Nanti akan kelihatan dari data setelah kalian lihat itu ya. Oke, jadi kembali lagi, misalnya saya stop share dulu. Nah, ini ya, bisa kalian lihat loh. Ini kan jam 3, jam 15 ya. Itu kan ada banyak sekali ini kan ya. Dari mulai jam 15.11 sampai jam 15.53. Ini 1 jam nih ya.
itu ada berapa data yang diperoleh gitu. Itu yang dikatakan sebagai pada saat kalian bikin histogram nanti. Kemudian katakan jam 4-nya, jam 4 sore ini ya. Jam 4 itu ini kan ini nggak banyak ini kayaknya jam 4 itu. Kemudian jam 5, jam 5 sore itu mulai. Kemudian yang jam 6 sore, jam 18 gitu ya. Nah, kalian bisa kumpulkan data itu untuk membuat satu histogram selama 24 jam ya. Oke. Nah, kemudian pada saat kalian bikin diagram donat akan tadi terpaksa kalian melihat satu persatu itu. Tadi dia berasal dari mana gitu loh. Jadi berasal dari negara-negara mana gitu. Yang sinyal yang mengirimkan datanya sampai ke Surabaya itu. Gitu ya. Oke, nah ini sudah saya kirimkan kepada kalian itu. Nah, segera kalian nanti kan setelah disebar oleh masing-masing PJ tadi sudah saya kirimkan dua data ini. Saya punya dua data. Jadi yang satu itu ini 14 mega ini ya. Ada 14 ini berarti 14 mega. Ada satu lagi ini yang 21 mega. Nanti akan kalian berkesimpulan lah. Ini di hari yang berbeda. Jadi besoknya saya pindah ke frekuensi 21 mega. Untuk kemudian sama saya lakukan itu. Cuma waktunya agak beda. Meskipun sama-sama 24 jamnya. Ini mulai jam 1 siang ini. Mulai jam 1 siang sampai jam 1 siang lagi gitu. Nanti kalian akan melihat di situ. Gitu ya. Oke, itu sudah saya kirimkan kepada teman-temanmu. Ya, sampai di sorry, kalian sudah melihat ini ya. Oh iya ya. Ya, baik sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas ini. Kan tugas ini akan menunjukkan seberapa kamu mengerti tentang perihal WSPR ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Dan tugas ini menjadi tugas individu. Jadi meskipun untuk share mencari tempat kedudukan tadi, kalian share kepada teman-teman kalian satu kelas gitu ya, untuk melihat masing-masing berdasarkan peta tadi, gitu ya. Tapi untuk tugasnya, untuk tugas menjadi itu, menjadi gambar itu, dan kemudian termasuk kesimpulan. Jadi jangan lupa bahwa tidak hanya sekedar gambar, nanti akan harus kamu menyimpulkan itu. Artinya di jam sibuknya itu jam berapa, kemudian jam kosongnya itu jam berapa, dan negara mana yang paling banyak mengirimkan datanya itu, yang sampai ke Surabaya itu. Gitu ya, itu kesimpulannya seperti itu, yang bisa diambil dari. Jadi tidak sekedar gambar, kan harus mampu untuk menyimpulkan itu tadi. Ya, ya baik kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Untuk tugasnya ini berarti dibentuk laporan atau bagaimana ya, Prof? Laporan, laporan. Jadi seperti biasa. Jadi ini laporan. Ya, kalian harus dapat nilai bagaimana juga kan sebagai praktikum itu. Ya, saya belum menentukan sih apa bobotnya gitu. Tapi ini adalah laporan pertama lah gitu. Itu jadi laporan kalian tidak seperti laporan reguler yang setiap saat harus kerja keras itu. Karena kan statusnya kalian adalah online gitu. Nah, ini cara saya untuk membuat tugas yang sama-sama bobotnya lah gitu. Jadi ya kalian membuat ini semua kan bisa kalian lakukan diagram donat tadi. Diagram donat kan di itu Excel. Histogram kan pakai Excel, gitu. Nah, tentu saja hasilnya nanti digambar. Gambar itu kemudian kalian kumpulkan di PJ kemudian diserahkan ke saya gitu lewat Google Drive. Ya, ada yang lain pertanyaannya? Ya, baik kalau tidak ada praktikum saya cukupkan sampai di sini. Kemudian ya seperti biasa nanti ini kan ada beberapa informasi yang belum saya sampaikan ke kalian tentang alamat itu ya, tentang alamatnya URL tadi, peta tadi kan belum saya sampaikan ya.
Tapi kalau itu sudah tadi si apa file yang dua tadi sudah saya kirim ke kalian dan bisa PJ nanti bisa share ke semua anggotanya gitu. Dan kemudian jangan lupa untuk absen di e-tol. Sudah saya buka untuk saya tidak tahu apakah kalian sudah bisa untuk absen itu. Coba coba eh, coba kontak ke saya coba. Untuk Sudah kelas bisa absen L- tidak kalian? untuk Karena kelas sudah saya buka itu. untuk kelas LJ-nya belum bisa, Bapak. Iya, itu juga tidak ada soal di situ. Saya cari nggak ada. Coba kalian tanya ke BHK ya. Saya juga nyari sampai setengah jam tadi itu. Baik, Pak. Ya, jadi sudah saya cari tadi memang. Sebentar ya. Saya coba saya cari lagi. Sebentar ya. Jadi yang ada hanya PJJ, yang kelas PJJ. Jadi bukan salah kalian itu. Dan bukan juga bukan salah saya. Nah, oke, sebentar ya. Saya coba untuk... Oke, yang PJJ sudah saya harapkan kalian sudah absen semua ya. Ini satu top ini soalnya. Karena harus gantian. Satu top. Nah, saya akan kembali melihat lagi apakah belum nggak ada. Hanya satu Jumat ini. Ya, tolong yang dari apa LJ nanti kontak ya ke BAK. Terus kemudian kontak ke saya gitu. Nah, jadi kalau perlu hari ini bisa diganti dengan absen secara manual. Nggak apa-apa. C atau ini. Oh, ada di atas. Ada. Iya di sini, sorry Bu. Oke, coba yang kelas LJ bisa bisa absen atau belum? Baik, Ada di Pak, atas. sudah bisa absen. Terima Ya oke. kasih. Jadi kayaknya baru muncul di atas ini. Saya cari-cari di bawah nggak ada atau muncul. Nggak tahu lah. Ada aja software itu. Oke, sudah saya buka. Silakan yang dari LJ, yang PJ saya harapkan sudah semuanya. Nah sekarang gilirannya yang dari LJ untuk absen. Silakan. Ya, oke. Kuliah saya akhiri dan jangan lupa untuk segera mulai nyicil tugas ini, gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.